terdengar suara kemerincing. Setelah sholat Isya hampir di semua desa di sebuah kota yang berdekatan dengan Surabaya menutup rapat pintunya. Bagai desa mati. Mereka digemparkan dengan berita mengenai Andong Pocong. Kasak kusuk yang berawal dari sumber tak jelas itu semakin berasap dan semakin berkembang. Sebagian membuat masyarakat percaya dan sebagian lagi banyak yang tidak percaya. Di sebuah desa dengan penghuni yang tak begitu banyak karena mulai banyak yang hengkang. Bukan karena ketakutan akan Andong Pocong, tapi karena bau belerang yang semakin menyengat. Sebuah rumah dengan sinar yang redup mengunci rapat pintunya. Rumah itu agak menjorok ke dalam dengan halaman yang luas tanpa pagar. "Bu, Mas Raka belum pulang kuliah lo. Gimana?" Wanita dengan banyak keriput di wajahnya itu terlihat cemas. Dia seakan kebingungan. "Iya, Fit. Apa Mas kamu gak ngerti soal teror itu yang lagi marak di desa kita?" Teror. Stop. Jangan kamu lanjutkan menyebut nama itu. Nduk. Sentak bulus Niah. Fitri langsung membekap mulut dengan kedua telapak tangannya. Bulus Niah langsung melirik ke arah jam dinding. Detaknya semakin terdengar kencang. Degup jantung mereka seakan mengikuti irama detak jam dinding di setiap detiknya. "Hampir jam 9 malam, Bu. Gimana sih Mas kamu itu, Nduk? Biasanya kalau Sabtu begini, siang sudah sampai rumah." Gadis SMA itu terlihat duduk di atas kasur dengan memegang erat kedua lututnya. Beberapa kali dia menggeleng. "Fitri juga nggak tahu, Bu." Desa itu terlihat seperti desa mati. Begitu juga dengan desa di sekitarnya. Pos kamling yang biasanya ramai oleh beberapa warga berjaga, terlihat sunyi. Tak ada seorang pun yang berani keluar atau sekedar mencari udara segar di teras rumah mereka. Tiba-tiba, sebuah ketukan terdengar di pintu depan. Tok tok tok. Pandangan mata Fitri langsung menatap ibunya yang terlihat tegang. Gadis itu langsung menggenggam tangan ibunya erat. "Siapa, Bu?" "Hiwas," ujar wanita itu seraya meletakkan ujung jarinya di bibir. "Ibu mau kemana?" bisik gadis itu. "Sebentar, Fit. Siapa tahu kakak kamu. Kasihan kan?" Tak lama kemudian, terdengar kembali suara ketukan itu. "Tok tok tok." "Ibu," bisik Fitri dengan menggeleng. Wanita itu terus beranjak dari tempat tidur. Dia melongok ke arah ruang tamu. Belum sampai dia mengintip dari balik korden jendela, wanita itu mendengar suara aneh. Kerincing, kerincing, kerincing. "Hah!" Dia langsung membekap mulutnya sendiri. Pandangan kedua matanya menjadi nanar seketika. Jantungnya mulai berdegup sangat kencang. Perlahan wanita itu beringsut mundur. Bulus Niah terduduk di ranjang dengan napas yang tersengal-sengal. "Bu." Kembali wanita itu menggelengkan kepala dan meminta Fitri untuk tetap diam. Setelah 15 menit mereka lalui dengan penuh ketegangan, suara ketukan itu tak lagi terdengar. "Fit, ibu tadi mendengar suara itu," bisiknya. "Suara itu?" tanya Fitri ulang. "Iya, ibu mendengar jelas. Kamu gak dengar? Suara seperti apa, Bu?" Bisiknya makin merapat ke tubuh ibunya. "Seperti kemerincing lonceng kecil yang ada di..." Bulus Niah menghentikan kalimatnya. Mereka berdua tak berani menyebutkan Andong Pocong yang sangat menghantui desa mereka. "Fitri takut, Bu," bisiknya. "Hiwas." Tok tok tok. Belum sampai Bulus Niah bicara, mereka dikejutkan oleh suara ketukan di pintu. Mata mereka terbelalak. "Fit!" Ibu Lusniah menoleh ke arah anak gadisnya yang masih ketakutan. "Bu!" bisik Fitri bergetar. Mereka berdua saling beradu pandang. "Dia datang lagi, Fit?"
bisik wanita itu. Tok tok tok. Ibu, Fitri, teriak seseorang di luar. Sepertinya Mas Raka, Bu, teriak Fitri dengan melompat turun dari ranjang. Bergegas dia berlari keluar kamar menuju pintu depan rumah. Bulu Sniah pun bergerak mengikutinya. Fitri mengintip dari balik korden. Iya, Bu, betul Mas Raka. Cetusnya senang. Fitri langsung membuka pintu. Raka Ruslan keheranan dengan raut wajah Fitri dan ibu yang masih terlihat pucat. Ayo cepetan, masuk, teriak wanita itu dengan menarik lengan anaknya. Raka dengan teman, Bu. Wanita itu langsung mengintip keluar. Dia mencoba melihat sosok teman anaknya dari balik punggung Raka. Sesaat wajah lelaki muda itu menoleh ke arahnya. Bulu Sniah terperanjat, kaku. Kali ini jantungnya berdetak lebih kencang dari tadi. Raut wajah yang dia lihat begitu pucat pasi. Bibirnya terlihat kering, memutih. Si siapa di dia, Raka? Tunjuk Bulu Sniah dengan suara bergetar. Ini Helmi, Bu, teman Raka satu kos. Sahutnya seraya mengajak masuk Helmi. Apa dia lagi sakit? Enggak, Bu, Helmi tadi baik-baik aja kok. Sahut Raka heran melihat perubahan pada wajah sang ibu. Masuk, Nak, ajak wanita itu. Kemudian, buru-buru dia menutup pintu rumah. Raka, kamu kalau pulang ke rumah jangan malam-malam. Kan, ibu sudah bilang kalau beberapa desa saat ini sedang diteror. Tegas Bulu Sniah. Teror apa, Bu? Tanya Raka semakin heran. Sedangkan Fitri berkali-kali menutup hidungnya. Mas, kapan hari kan Fitri pernah bilang? Seru adiknya geram. Oh, si pocong itu, ucap Raka santai. Mas Raka, jangan sebut namanya, teriak Fitri. Lelaki muda itu tertawa terbahak-bahak dengan sesekali memukul lengan temannya yang terus terdiam. Helmi hanya terdiam mematung. Wajahnya semakin pias dengan menatap lurus ke depan. Pandangannya terlihat kosong dan hampa. Teman kamu kok diam terus dari tadi? Kenapa? Tanya Bulu Sniah penasaran. Mungkin ngantuk, Bu. Dia kesini cuma mau anterin Raka. Motorku mogok. Nak Helmi rumahnya mana? Lelaki itu hanya menjawab dengan menunjuk ke arah depan. Bangil, Bu, sahut Raka. Jauh juga. Ya sudah, kalian istirahat dulu. Kemudian, hidung Fitri terlihat kembang kempis, seolah mencium sesuatu. Mas Raka sama ibu gak mencium bau sesuatu? Bau apa? Tanya Raka menatap adiknya. Bau busuk, Mas. Bau busuk, bisik Bulu Sniah. Seketika bulu kuduknya berdiri. Seluruh bulu-bulu kecil di sekujur tubuh mereka merinding. Nak Helmi, ingin minuman hangat? Biar wajahnya sigau dan gak dingin badannya, tanya Bulu Sniah ramah. Namun, pertanyaan itu hanya dijawab oleh gelengan kepala. Mereka bertiga keheranan melihat sikap Helmi yang semakin aneh. Kenapa teman kamu semakin pucat, Raka? Nggak tahu juga, Bu. Mungkin takut. Takut? Tanya Fitri menyela. Raka manggut-manggut. Tadi sewaktu menuju rumah, di pertigaan jalan katanya dia melihat sebuah kereta. Setelah aku ikut menoleh ke belakang, nggak ada apa-apa, sahut Raka lugas. Apa? Kereta? Andong maksudnya? Suara Bulu Sniah semakin bergetar. Dia tak berani menatap wajah Helmi yang semakin pucat pasi. Mungkin, Bu, Raka nggak lihat apa-apa soalnya. Saya sebaiknya suruh teman kamu pulang, Raka. Ini sudah malam. Ibu jadi takut nanti dia bertemu lagi dengan itu. Itu? Tanya Raka. Mas, please. Jangan sok bodoh dong.
Kau, tegur Fitri gemas melihat tingkah Raka yang seolah tak mempercayai rumor itu. Dia langsung menyenggol lengan Helmi yang masih mematung. Bro, kamu mau langsung pulang atau tidur di rumahku? Pulang! Jawab Helmi datar, tanpa ekspresi. Dia masih memandang lurus ke depan dengan tatapan hampa. Seolah kornea matanya memutih, pucat. Raka langsung memberikan kunci motor kepadanya. Lelaki itu berjalan lemas, seolah apa yang dibicarakan oleh Raka tak didengar olehnya. Kamu baik-baik aja, bro? Tanya Raka mulai cemas melihat kondisi temannya itu. Namun, Helmi hanya memberi jawaban dengan anggukan. Lelaki itu pergi meninggalkan rumah Raka. Dengan cepat Fitri menarik lengan kakaknya yang masih terdiam mematung memandang Helmi yang terlihat sangat aneh malam ini. Fitri langsung menutup rapat pintu rumah dan menguncinya. Mas, teman kamu kok aneh? Fitri jadi takut. Fit, kok jadi paranoid gitu? Mas, kamu nggak tahu ya kalau orang yang melihat itu bisa mati? Tahayul itu, Mas nggak percaya. Mau kamu berkata tahayul, tapi kenyataannya seperti itu, Raka. Sahut bulus Nia menimpali. Raka langsung berjalan masuk ke dalam kamar. Namun, dia masih merasakan keanehan pada Helmi. Kenapa dia seperti itu? Apa karena melihat andong itu? Sesaat Raka terduduk di atas kasur dan terdiam. Pikirannya mulai berlarian, seolah ada sesuatu yang aneh pada diri Helmi. Apa soal andong pocong itu serius terjadi? Ibu bukan seorang penakut, tapi baru kali ini ibu ketakutan mendengar berita tak jelas. Bisiknya. Dia mencoba berjalan menuju ruang tamu. Kemudian mengintip keluar. Suasana benar-benar sepi dan sunyi. Apa mereka semua benar-benar takut dengan andong itu? Apa ini bukan cuma permainan dari segelintir orang? Raka terdiam sesaat dan kembali masuk dalam kamar. Dia memutuskan untuk tidur dan berharap Helmi baik-baik saja.